Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya, amin. Update kasus Subang, jawaban terbaru polisi soal Danu bersihkan TKP, pemeriksaan semakin mendalam. Ternyata Danu terima uang dari sini. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Polda Jawa Barat Jabar memberikan keterangan terbaru terkait update kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo, penyelidikan kasus Subang ini semakin mendalam. Tompo menyebut pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengungkap pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jadi terkait kasus Subang, kita bentuk tim khusus untuk menangani kasus dan pengungkapan kasus pembunuhan di Subang ini, ucap Tompo, melansir dari kompas.com. Ratusan saksi telah diperiksa, sejumlah barang bukti pun telah didapatkan, akan tetapi polisi belum menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan itu. Kendati begitu, polisi terus lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini. Pemeriksaan dilakukan semakin mendalam terhadap beberapa saksi dan alat bukti, kata Tompo. Ditanya soal pengusutan Danu yang membersihkan kamar mandi di tempat kejadian perkara TKP, Tompo belum dapat menjelaskan perihal kejadian itu. Kalau merupakan data teknis, termasuk info yang dikecualikan, ucapnya. Seperti diketahui, Kapolda Jabar Irjen Suntana sudah memerintahkan jajarannya untuk mengebut proses pengungkapan kasus Subang. Pihaknya pernah menargetkan bahwa kasus tersebut akan terungkap pada awal 2022. Namun hingga saat ini, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang masih misteri. Meski begitu, Satuan Reser Kriminal Umum Polda Jabar masih berupaya melakukan pengungkapan siapa pembunuh anak dan ibu tersebut. Diberitakan sebelumnya, dugaan pembunuhan Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang terungkap dari laporan suami korban yang melihat kondisi tak wajar di kediamannya. Suami melihat ceceran darah lantai rumahnya sampai ke arah mobil itu. Ia kemudian menelusuri ceceran tersebut hingga ke mobil dan menemukan anak dan istrinya yang sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard. Kaget dengan kondisi tersebut, ia kemudian melaporkannya ke kepolisian setempat. Polisi kemudian ke tempat kejadian perkara TKP untuk melakukan olah TKP, menyelidiki dugaan pembunuhan tersebut. Sementara itu, kabar baik datang dari Muhammad Ramdhanu alias Danu, saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kalau saksi lain seperti Yoris Raja Amanullah dan Yosef Hidayah masih menghadapi pemeriksaan polisi terkait tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Danu justru bersiap menerima pundi-pundi rupiah. Hal ini beralasan karena channel YouTube miliknya sudah dimonetisasi dan siap menerima penghasilan dari YouTube. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar Danu sudah menerima penghasilan dari YouTube, namun ternyata kabar itu tidak benar karena meski sudah dimonetisasi, jumlah viewers Danu belum mencukupi untuk mencairkan uang dari YouTube. Dan, bulan ini diperkirakan dia sudah bisa menikmati penghasilan dari YouTube. Dia pun sudah berancang-ancang mengganti ponselnya dengan yang baru agar bisa menunjang proses editing video untuk channel Danu Subang Official, miliknya. Hal ini beralasan karena ponselnya kerap nge-lag ketika dipakai mengedit video berdurasi lama sehingga membuatnya menjadi malas untuk mengupload konten baru di YouTube. Bulan ini, mudah-mudahan biar menerima gaji dari YouTube dulu, kata Danu antusias dikutip dari channel YouTube Freddy Sudaryanto Sport, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Hingga kini, channel YouTube Danu sudah memiliki 8,43 subscriber dengan jumlah viewers ribuan untuk setiap video yang diunggah. Selain mencoba peruntungan di YouTube, Danu kini juga belajar properti dari seorang teman yang juga YouTuber. Ikut belajar masalah pertanahan, legalitas tanah dengan Mas Sulis, katanya. Seperti diketahui, saat ini Danu tidak mendapat pekerjaan tetap setelah memilih keluar dari Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Danu memilih keluar setelah merasa dipojokkan kubu Yosef dan Yoris dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yayasan ini pun kerap dikaitkan dengan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amel. Danu yang merasa tidak ada kaitannya dengan pembunuhan itu menegaskan siap diperiksa kembali polisi. Penegasan itu diungkapkan Danu di channel YouTube Heri Susanto beberapa waktu yang lalu. Siap? Gak banyak alasan, tegas keponakan korban Tuti Suhartini dan sepupu korban Amalia Mustika Ratu. Meski siap,
Hingga kini polisi belum melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Danus seperti yang sudah dilakukan terhadap Yoris Raja Amaniloh dan Yosef. Heri Susanto yang kerap menjadi juru bicara kuasa hukum Danu dari ATS Law Firm memastikan hingga kemarin pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari penyidik. Biasanya dari pihak penyidik ada pemberitahuan kepada tim kuasa hukum, apakah dari Polres atau Polda. Untuk Danu setelah ditanyakan ke Bapak Ahmad Taufan Sudirjo Presiden ATS Law Firm untuk saat ini belum ada berita pemanggilan yang diberikan untuk Danu, katanya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.